Perkenalkan, nama saya Rani, NPM 1962201091, Prodi Akuntansi 6B, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya akan menjelaskan materi dari Persekutuan Pembentukan Operasi dan Perubahan Keanggotaan. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah dalam pendiriannya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan kemampuan mereka dalam satu usaha tertentu. Selain itu, persekutuan menyediakan sarana yang lebih fleksibel untuk memperoleh tambahan modal dibandingkan dengan perusahaan perorangan dan memungkinkan pembagian risiko dalam pertumbuhan usaha yang cepat. Selanjutnya, regulasi hukum persekutuan. Akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan karena hukum atau undang-undang tersebut menjelaskan hak-hak tiap sekutu dan kreditor selama proses pembentukan, operasi dan likuidasi atas persekutuan. Definisi tersebut tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia. Selanjutnya, definisi persekutuan. Pada Kurper bab 8 bagian 1 pasal 16-18 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang disetujui untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Selanjutnya, perjanjian persekutuan harus mencakup hal-hal berikut, yaitu ada 6. Yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus atas penarikan, dan mengantisipasi laba dan persentase yang digunakan untuk distribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Yang keenam, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Selanjutnya, karakteristik utama lain persekutuan, yaitu ada 7. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah wakil persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, pengunduran diri sekutu. Selanjutnya, jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, persekutuan terbatas, yaitu dalam persekutuan terbatas terdapat paling sedikit satu sekutu namun satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua, persekutuan dengan kewajiban terbatas, yaitu di mana tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama, tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di persekutuan dengan kewajiban terbatas. Yang ketiga, persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas, yaitu di sebagian besar negara bagian persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Di persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas itu setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak atas terjadinya malpraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam berbisnis normal perusahaan. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi persekutuan.
Sebuah persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mencari keuntungan. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besarnya. Sebagian besar persekutuan menggunakan akuntansi akural dan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pembukuan karena prinsip akuntansi yang berlaku umum menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode akuntansi alternatif seperti basis kas ataupun basis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditor, yaitu ada 4. Yang pertama akun sekutu, yang kedua akun modal, yang ketiga akun privat atau penarikan, yang keempat akun pinjaman. Selanjutnya alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Ada 3, yaitu laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Yang kedua, beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi sederhana sedangkan yang lain bersifat kompleks. Yang ketiga, kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu ada 4, yaitu yang pertama rasio yang ditetapkan sebelumnya, yang kedua bunga atas saldo modal, yang ketiga gaji kepada sekutu, yang keempat bonus kepada sekutu. Selanjutnya basis perganda alokasi laba. Ada 4. Yang pertama bunga sebesar 15% pada saldo modal rata-rata tertimbang. Yang kedua gaji sebesar 2 juta untuk Aldi dan 5 juta untuk Bayu. Yang ketiga bonus sebesar 10% akan dibayarkan kepada jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi bonus gaji dan bunga atas saldo modal. Yang keempat, jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Selanjutnya, metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba neto atas dasar kriteria lainnya. Misalnya kebanyakan persekutuan publik mendistribusikan laba berdasarkan unit persekutuan. Sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan unit tambahan yang ditetapkan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan perusahaan dengan keahlian di bidang industri tertentu, berfungsi sebagai kantor lokal, manajer partner, atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Selanjutnya, laporan keuangan persekutuan. Laporan keuangan persekutuan biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan modal para sekutu. Selain ketiga laporan keuangan dasar, laporan modal sekutu biasanya disiapkan untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode berjalan. Selanjutnya, perubahan keanggotaan. Banyak persekutuan yang tetap melanjutkan operasi bisnisnya dan persekutuan mungkin saja membeli kepemilikan sekutu yang berhenti pada harga pembelian. Harga pembelian adalah nilai estimasi jika yang pertama aset telah dijual pada harga sama dengan yang lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai berdasarkan penjualan seluruh bisnis jika bisnis tetap berlangsung tanpa sekutu yang berhenti. Yang kedua, persekutuan berakhir pada saat tersebut dengan pembayaran seluruh kreditor persekutuan dan perhentian bisnis. Selanjutnya, konsep umum untuk perhitungan perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Yang pertama, persekutuan sebagai entitas terpisah dari sekutu individu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum, yaitu Cooper secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai suatu entitas yang terpisah dan masing-masing individu sekutu. Yang kedua, persekutuan sebagai keseluruhan kepentingan sekutu dan kepentingan akuntansi non-SAK ETAP, yaitu para sekutu dalam perusahaan swasta dapat saja memilih mengikuti metode akuntansi non-SAK ETAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
Berikut ikhtisar ketiga alternatif metode akuntansi untuk investasi dari sekutu baru. Kasus pertama itu investasi sekutu baru sama dengan profesinya terhadap nilai buku persekutuan. Yang pertama, modal sekutu baru yang dikredit sama dengan investasinya. Yang kedua, dalam kasus ini tidak ada goodwill atau bonus yang diakui. Selanjutnya, kasus kedua, investasi sekutu baru lebih besar dari proporsinya terhadap nilai buku persekutuan. Yang pertama, revaluasi aset atau pengakuan goodwill. Peningkatan modal persekutuan yang dihasilkan peningkatan tersebut dialokasikan kepada sekutu lama dengan rasio laba atau rugi masing-masing. Yang kedua, setelah pengakuan revaluasi aset atau goodwill tidak tercatat, modal sekutu baru akan sama dengan nilai investasinya dan persentasenya pada total modal persekutuan yang dihasilkan. Yang ketiga, dengan menggunakan metode bonus, modal persekutuan yang dihasilkan akan sama dengan jumlah modal sekutu lama ditambah investasi dari sekutu baru. Kasus ketiga, investasi sekutu lebih kecil dari profesinya terhadap nilai buku persekutuan. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan revaluasi aset, penurunan nilai aset akan mengurangi modal sekutu lama sebesar rasio laba atau rugi masing-masing. Modal sekutu baru dikredit sebesar nilai investasinya. Yang kedua, dengan metode goodwill dialokasikan kepada sekutu baru dan modal persekutuan yang dihasilkan meningkat. Modal sekutu baru akan dikredit sebesar persentase kepemilikan terhadap modal persekutuan yang dihasilkan. Yang ketiga, metode bonus menghasilkan transfer modal dari sekutu lama kepada sekutu baru. Yang terakhir, yaitu berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Ketika seorang sekutu berhenti atau mengundurkan diri dari persekutuan, maka persekutuan secara tidak langsung dibubarkan, tetapi sekutu yang lainnya mungkin masih berkeinginan melanjutkan operasi usaha. Dalam sebagian besar kasus, persekutuan membeli semua kepemilikan sekutu yang berhenti sebesar harga pembelian. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.